Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Masih kuat puasanya? Oke, semoga masih kuat terus ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan bertambah pengertian kita, pemahaman kita terkait hal atau salah satu materi di bidang geometri, yaitu sebuah teorema, yaitu teorema Pythagoras. Nah, yang akan kita bahas di sini pertama kita akan mendalami sedikit lebih dalam yaitu tentang segitiga siku-siku, kemudian tentang rumus teorema Pythagoras itu sendiri dan nanti ada beberapa contoh soal dan kita juga akan coba latihan soal. Nah, kita pertama masuk ke segitiga siku-siku. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat bahwa segitiga siku-siku adalah salah satu jenis segitiga yang memiliki siku-siku. Dalam gambar ini, siku-sikunya adalah yang diberi tanda hitam ya. Jadi nanti dalam segitiga siku-siku, idealnya dalam sebuah soal, segitiga siku-siku itu sudut siku-sikunya itu pasti selalu diberi tanda ya. Entah diberi tanda di arsir atau diberi tanda kotak seperti pada gambar. Nah, di segitiga siku-siku itu ada dua jenis rusuk. Pertama, rusuk penyiku ya atau lebih sering disebut sebagai sisi penyiku. Apa itu sisi penyiku? Sisi penyiku adalah dua rusuk ya atau dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Contoh di gambar itu ada sisi A dan sisi B. Ya, jadi pada di gambar ini sisi atau rusuk A dan rusuk B adalah rusuk penyiku. Kenapa? Karena si A dan si B ini membentuk sudut siku-siku. Jadi dua sisi atau dua rusuk yang membentuk sudut siku-siku itu namanya rusuk penyiku. Nah, yang kedua ada rusuk miring atau lebih biasa dikenal dengan sisi miring. Nah, pada segitiga di samping, sisi miringnya adalah C ya, sisi C atau rusuk C. Rusuk C dinamakan rusuk miring atau sisi miring. Nah, sisi miring itu apa sih? Sisi miring itu bukan hanya karena dia gambarnya atau garisnya atau rusuknya miring, bukan. Tapi sisi miring adalah rusuk yang berhadapan atau berada di depan sudut siku-siku. Ya. Jadi C itu dinamakan sisi miring karena dia berada di depan atau berada di hadapan sudut siku-siku. Ya. Nah, kemudian contoh nih untuk semakin kita lebih paham ya terkait segitiga siku-siku. Di situ ada PQR, segitiga PQR. Coba teman-teman lihat segitiga PQR. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu mana aja rusuk penyikunya? Rusuk penyiku artinya rusuk yang membentuk sudut siku-siku. Ya. Kalau teman-teman lihat pada gambar tersebut, pada segitiga PQR, rusuk penyikuannya adalah rusuk P dan R. Ya. Kemudian rusuk Q-nya berarti sudah terlihat ya, udah mudah lah insya Allah. Q ini adalah sisi miring. Kenapa? Karena sisi Q atau rusuk Q itu berada di depan sudut siku-sikunya gitu ya. Itu kan ada tuh ya kotak hitam, sudut yang ditandai dengan kotak hitam. Berarti sisi yang ada di depannya itu adalah sisi miring. Nah, teman-teman bisa coba latihan mandiri STU, segitiga STU dan segitiga MNO. Kira-kira mana yang penyiku, mana yang sisi miring? Nah, kemudian kita masuk ke teorema Pythagoras itu sendiri. Ya, segitiganya masih sama ya, ada segitiga siku-siku ABC. Nah, teorema Pythagoras itu membantu kita untuk mengetahui semua panjang rusuk segitiga siku-siku. Ya. Kita akan tahu nih panjang rusuk segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa di segitiga siku-siku itu ada tiga rusuk, ada tiga sisi. Ada A, ada B, dan ada C. Dengan masing-masing dibagi, sisi A dan sisi B adalah sisi penyiku, sisi C adalah sisi miring. Nah, teorema Pythagoras, rumusnya sebagai berikut yang sudah saya tuliskan, bahwa C kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau kita ingin mencari
sisi miring, panjang sisi miring itu sama dengan penjumlahan kuadrat sisi penyikunya. Jadi kalau kita mau mencari C kuadrat, itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau kita mau nyari A dan B bagaimana? Ya tinggal diputar aja ya, tinggal pindah ruas. Nah, kalau kita mau cari A kuadrat, itu berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita mau nyari B kuadrat, atau kita mau nyari panjang B, berarti kita bisa pakai rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat, teorema ini pernah kita pelajari di SD. Makanya saya hanya mengulang, kayak gitu. Nah, kita coba ke contoh soal. Nih, ada segitiga siku-siku. Yang panjangnya ada X, ada 8, ada 10. Nah, berapakah nilai X-nya? Nah, kalau mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu posisi dia tuh seperti apa sih? Atau posisi dia tuh jadi apa sih? Sekarang kita coba teliti. Yang sudah diketahui panjangnya ada 8 dan ada 10. 8 itu sebagai apa? Oh, 8 itu sebagai B. Salah satu sisi penyiku B. Kemudian 10 itu sebagai apa? 10 itu ternyata sebagai sisi miring. Ya, 10 itu sebagai sisi miring. Kenapa 10 sisi miring? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Ya, tuh teman-teman bisa perhatikan dia berada di depan sudut siku-siku. Ya. Nah, tuh berada di depan persis sudut siku-siku. Sehingga ya, itu rumusnya kita hanya mencari X, artinya kita mencari A. Kenapa kita mencari A? Karena B udah tahu dan C juga udah tahu. Ya. B-nya 8, C-nya 10. A-nya berapa? A-nya itu adalah si X itu sendiri. Nah, kita bisa pakai rumus. Kita mau nyari A. Oh ya udah, rumus A apa? A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian kita bisa langsung masukin deh tuh rumusnya ya. Nah, kita bisa langsung masukin rumusnya. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 8 kuadrat. 10 kuadrat dari mana? Kan rumusnya itu C kuadrat min B kuadrat. C-nya berapa? 10. B-nya berapa? 8. Nah, dikuadratkan. C kuadrat 10 kuadrat. 10 pangkat 2, 100. B kuadrat 8 pangkat 2, 64. Nah, udah tinggal dikurang. 100 dikurang 64 sama dengan 36. Nah, A kuadrat, ingat ya, A kuadrat sama dengan 36. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya adalah akar dari 36. Berapa akar dari 36? Iya, betul. 6. Nah, jadi panjang A atau si X itu adalah 6 cm. Mudah ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi penggunaan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Nah, ini ada segitiga siku-siku juga. Tapi dia diputar ya. Bentuknya atau posisinya dia dirotasi, tidak seperti biasanya. Di situ ada yang diketahui ada 9, ada 12. Nah, lagi-lagi kita harus tahu posisinya. Dia posisinya sudut penyiku kah atau sisi miring kah gitu ya. Sisi penyiku kah atau sisi miring kah gitu ya. Nah, kita harus tahu. Nah, diketahui 9 dan 12 itu ternyata adalah sisi penyikunya. Kenapa? Karena dia yang membentuk sudut siku-siku. Jadi A-nya 9, B-nya 12. Nah, kemudian yang ditanya apa? X. Oh, si X ini sebagai apa? Oh, ternyata si X ini adalah si C-nya atau sisi miringnya. Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Ya, rumus C apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau udah masukin rumus, tinggal masukin dah tuh angkanya. A-nya berapa? A kuadrat. A-nya 9, berarti 9 kuadrat. B-nya berapa? B-nya 12, 12 kuadrat. 9 kuadrat berapa? 81 ditambah 12 kuadrat berapa? 144. Tinggal dijumlah. 225. Nah, C kuadrat sama dengan 225. Nah, berarti C-nya berapa? C-nya adalah akar dari 225. Ya, jangan lupa ya, ini dikasih akar supaya dapat C.
akar dari 225. Akar ya dari 225. Nah, seperti itu. Akar ya. Akar dari 225 adalah 15. Nah, bisa kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini dia soal yang ketiga. Soal ketiga ini bentuk soal yang lainnya. Jadi soalnya berbentuknya tulisan, nggak ada gambarnya. Nah, berarti kita tugasnya adalah harus menggambar segitiga itu. Dengan cara gimana? Mengikuti instruksi yang ada di soal. Jadi kita harus teliti teman-teman dalam membaca soalnya. Kita baca soalnya. Diketahui segitiga siku-siku PQR memiliki sudut siku-siku di R. Sudut siku-siku di R. Oh, teman-teman bisa gambar tuh yang sebelah kanan. Teman-teman gambar segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya di R. Tulis R. Oh, berarti dua sudut yang lainnya yang di atas sama yang di bawah tuh udah tinggal P sama Q gitu ya. Teman-teman boleh milih P-nya di atas atau P-nya di bawah boleh. P-nya di atas, Q-nya di bawah boleh, seperti gambar, atau Q-nya di atas, P-nya di bawah boleh gitu ya, tukeran sama aja. Nah, kemudian panjang PQ 17, P ke Q 17. Dan QR 15, Q ke R 15. Nah, panjang sisi PR berapa? Ya, tanda tanya tuh ya. Sama, kita harus tahu posisinya. Si 15 itu sebagai apa dan si 17 itu sebagai apa, dan yang ditanya dia sebagai apa. Ternyata P-nya itu adalah, atau 15-nya itu adalah dia sebagai sisi penyiku ya, 15. Dan 17 itu sebagai sisi miring ya. Kenapa? Karena ada di depan sudut siku-siku. Dan yang ditanyakan adalah pasangannya 15, yaitu sisi penyiku juga. Nah, rumusnya apa? A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Sama seperti tadi, tinggal masukin angka aja. C kuadrat berarti 17 kuadrat. B kuadrat berarti 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289 dan 15 kuadrat itu 225. Ketika dikurang berarti 64. Nah, A kuadrat sama dengan 64, berarti A-nya adalah 8. Atau akar dari 64 sama dengan 8. Oke, itu teman-teman materi kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung japri ke saya ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ini ada latihan soal. 3 soal cukup. Ya, insya Allah dikumpulkan jam 10.30 ya, sesuai dengan waktu matematika selama bulan Ramadan ya, 45 menit. Ini ada 3 soal, nomor 1, nomor 2 insya Allah bisa ya. Dan nomor 3 teman-teman soal cerita. Jadi teman-teman harus mengikuti instruksi pada setiap kalimat ya. Teman-teman baca soal baik-baik. Panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 30 ya. Berarti teman-teman gambar lah tuh segitiga siku-siku, sisi miringnya udah ketahuan 30. Panjang salah satu sisi penyikunya, oh berarti yang sisi penyikunya salah satunya 18. Teman-teman pilih dah tuh, boleh salah satu. Boleh yang berdiri, boleh yang tiduran ya, boleh yang vertikal, boleh yang horizontal 18. Nah, berarti yang ditanya adalah panjang sisi penyiku lainnya berapa. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan berlatih. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.